Salam sejahtera, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini bertemu kembali dalam edisi Sapaan Pagi yang menyegarkan jiwa bersama saya, pelayan Tuhan dan pelayan masyarakat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tadi malam saya membaca di Facebook ya, yang posting seorang teman yang membahas tentang perceraian dan pernikahan Ahok ya. Tapi di situ saya membaca bahwa katanya ini ya, karena saya sendiri tidak mendengar statement dari Ahok. Tetapi dia katakan bahwa Ahok itu mengatakan bahwa Paulus itu bercerai ya dan menikah kembali. Nah, saya nggak mendengar langsung, jadi saya nggak tahu. Tapi dia di situ bilang pemaman nenek luhok gitu. Biasanya kalimat biasa yang dilatarkan oleh Ahok kepada anggota DPR pada waktu dia menjabat Gubernur DKI Jaya ya. Saya itu terus terang aja sebenarnya nggak suka ngurusin orang lain, nggak ngurusin masalah orang. Tetapi karena berhubung masalah ini, saudara, mengenai kebenaran firman Tuhan ya, maka saya tentu harus meluruskan beberapa hal ya. Saya rasa saya nggak pernah membaca di dalam Alkitab dari statement Paulus bahwa dia bercerai, saudara, atau menikah lagi ya. Tidak, tapi ayo coba kita baca tentang pendapat Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 7. Nah, Paulus ini cukup jujur, saudara, dalam arti cukup jujur begini. Saat dia mengutarakan pendapatnya, maka dia katakan, ini pendapatku, bukan Tuhan. Ya, menurut pendapatku, bukan Tuhan. Nah, sekarang ini hamba-hamba Tuhan itu suka bilang setiap apa yang diucapkan itu firman Tuhan, seolah-olah Tuhan sendiri yang berbicara. Kadang-kadang saya juga berkata bahwa ada yang merupakan pendapat saya, ya, pendapat yang dilandaskan dari kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi ada di dalam Alkitab kita ini ada banyak perkataan-perkataan pendapat dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tidak semuanya apa yang terisi di dalam Alkitab adalah firman Tuhan, artinya perkataan yang diucapkan oleh Tuhan sendiri. Ya, Alkitab berisi sejarah, ada puisi dan lain-lain. Tetapi Alkitab kita diilhami oleh firman Allah, Roh Kudus. Ya, Alkitab kita dirancang sedemikian rupa, secara jujur, secara gamblang, bahkan secara vulgar, menceritakan banyak hal. Ya, dari sejarah akan kejatuhan nabi-nabi, dosa-dosa para pelayan Tuhan, perselisihan-perselisihan. Tetapi secara global semua mengerucut kepada rencana, kehendak, tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai ngomong perkataan Herodes itu firman Tuhan, saudara. Itu lebih aman kalau bilang Alkitab berkata begitu, saudara. Padahal ini firman Tuhan, padahal yang ngomong Herodes gitu. Ada yang ngomong Imam Besar Zakaria dianggap itu firman Tuhan. Itu ya keliru kan, saudara ya. Nah, jadi saya ingin kita sama-sama membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ini tentang perkawinan ya. Jadi saya akan bacakan mulai ayat pertama. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tapi setiap orang yang menerima dari Allah karunia yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan pada janda-janda kuanjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hanguskan hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jika ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku. Nah ini saudara ya, ini pendapat Paulus, bukan Tuhan. Katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia.
Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata ia tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimana engkau mengetahui, ya istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu, atau bagaimana engkau mengetahui, ya suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu. Puji Tuhan. Nah, di situ ada pendapat Rasul Paulus secara pribadi. Dia kata, ini pendapatku, bukan Tuhan. Ini satu perkataan yang luar biasa, dan saya belajar untuk juga hidup dalam kejujuran yang sama saat saya mengajar kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya nggak paham bahasa Ibrani, Yunani ya. Saya nggak punya, katakan, kemampuan di situ. Ada banyak hamba Tuhan yang lebih paham dari saya. Tetapi saya pernah mendapat membaca di satu buku bahwa kata Paulus itu kan namanya berasal dari kata Saulus. Nah, ini saya yang pernah saya baca di buku. Saulus itu dari kata Saulos, saudara, yang artinya adalah selaku perempuan. Jadi sepertinya Rasul Paulus ini, mohon maaf saudara, saya bilang bukan banci ya, bukan. Ya, tapi dia memiliki sifat-sifat kewanitaan. Ya. Ini kalau dari asal kata itu, saudara, Saulos itu selaku perempuan, ya. Nah, jadi kalau saya membaca firman yang baru kita baca ini, maka saya tidak mendapati bahwa Paulus itu pernah menikah, saudara. Justru dia katakan orang-orang yang dikarunia secara khusus. Artinya dia berpendapat bahwa dia orang yang memiliki karunia untuk tidak menikah. Nah, ini sudah karunia untuk tidak menikah. Ya. Makanya dia katakan bisa tetap tinggal seperti aku, ya. Nah, dalam ayat 7 ya. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu, ya. Itu. Ya, dalam ayat 8, tapi pada orang yang tidak kawin, pada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu, daripada hidup di dalam percabulan seperti itu. Nah, jadi dari perkataan-perkataan ini, pernyataan Rasul Paulus, saya dapati bahwa sebenarnya malah Paulus tidak pernah menikah. Dia hidup membujang seorang diri seumur hidupnya, saudara. Ya. Nah, jadi bagaimana dengan perceraian? Ya, Yesus sendiri mengatakan sebenarnya tidak ada alasan apapun untuk perceraian, saudara. Bahkan perzinahan. Ya. Nah, tapi kalau memang kadang-kala ada ya perzinahan, suami udah tinggalkan istri sekian lama, tidak balik-balik, istri nggak tahan, ya itu silakan, itu haknya, itu urusannya, saudara. Ya. Tapi kalau menurut saya di beberapa jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya, ada istri-istri yang ditindas sangat luar biasa oleh suaminya, bahkan suaminya menikah lagi, saudara. Tetapi saya tidak pernah menganjurkan perceraian untuk ini. Ya. Jadi saya selalu katakan bahwa setiap kita itu berurusan secara pribadi kepada Tuhan. Ya. Jadi istri, suami itu punya urusan masing-masing kepada Tuhan. Kalau suami istri dalam masalah perselisihan pernikahan, salah satu datang kepada saya dan mengadu, maka saya tidak akan memanggil suaminya, saudara. Tapi saya secara khusus akan berbicara terhadap si pengadu ini. Bahwa Tuhan punya rencana di dalam kehidupannya. Dan bahwa salah satu alat Tuhan untuk memproses karakternya, mempertajam karakternya adalah pasangan hidupnya yang diadukan itu. Maka selalu saya katakan, saya nggak punya urusan dengan suamimu atau dengan istrimu yang diadukan. Saya punya urusan dengan kamu, sebab kamu yang mengadukan urusanmu dengan saya dan dengan Tuhan. Jadi kalau kamu minta saya menyelesaikan suamimu, saya nggak mau. Saya nggak punya hak untuk itu selama dia tidak datang kepada saya untuk meminta penyelesaian. Nah, tapi kamu sendiri, setiap pribadi kita itu punya tanggung jawab kepada Tuhan. Nah, kalau orang Jawa kata pepatahnya itu untuk suami istri itu, apalagi untuk istri itu sigarane nyowo, garwo sigarane nyowo, setengahnya jiwa. Lalu katanya untuk istri itu
Dengan suami swarga nunut, neraka katut. Ya, kalau suami menciptakan surga dalam rumah tangga, ya istrinya merasakan, menikmati. Tapi kalau menciptakan neraka, ya terpaksa ikut di nerakanya. Oh, siapa yang bilang itu pepatah Jawa. Setiap kita itu berurusan dengan Tuhan. Seperti saya selalu katakan lalu-lalu, bahwa kebahagiaan itu tidak tergantung pada situasi, kondisi yang terjadi di luar kita. Kebahagiaan itu berasal dari dalam kita. Damai sejahtera kita berasal dari dalam kita. Berasal dari hubungan persekutuan kita dengan Yesus sendiri. Kalau saudara punya hubungan yang benar dengan Tuhan, keadaan situasi luar bagaimanapun, itu tidak akan pernah menggerus kebahagiaan kita, tidak pernah menggerus damai sejahtera kita, nggak pernah menggerus iman kita. Saudara. Ya, dan itu benar, saya alami secara pribadi. Sama seperti orang lain, saya mengalami begitu banyak pergumulan yang terus mempertajam karakter saya dalam hidup saya. Banyak orang kenal saya dari 20-30 tahun lalu, percayalah, mereka akan katakan saya orang brengsek, saudara. Dan saya menerima dengan itu. Nah, menerima hal itu dengan baik. Kenapa? Karena memang saya brengsek. Nah, saya orang yang celaka, saudara. Ya, saya dulu sudah melayani hamba Tuhan. Saya juga pernah mengalami perselisihan dengan istri saya, perselisihan yang tajam. Saya juga pernah berpikiran untuk berselingkuh, ya, pernah berpikiran untuk meninggalkan istri, meninggalkan keluarga. Itu saya alami semua itu, saudara. Tetapi kemudian Tuhan membawa saya untuk mengerti bahwa semua apa yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita, baik istri, keluarga, anak-anak, orang tua, jemaat, itu sebenarnya hanya sarana-sarana Tuhan yang Tuhan pakai untuk mempertajam karakter saudara. Semua mereka merupakan satu ujian, satu tantangan, satu godaan dan iblis bisa bekerja dengan berbagai macam cara, sama seperti Tuhan bisa berbicara dengan berbagai macam cara. Iblis bisa pakai siapapun di sekeliling saudara, bahkan untuk mereka yang sebenarnya bermaksud baik dalam hidup saudara. Ya. Orang yang bermaksud baik belum tentu tindakannya baik, saudara. Orang yang bermaksud baik belum tentu caranya baik. Orang yang bermaksud baik belum tentu perkataannya baik. Nah, ini masalahnya. Jadi kita jangan sampai berprasangka ketika orang berkata hal yang buruk tentang kita, ini orang jahat ini, orang nggak suka sama saya ini. Belum tentu, saudara. Saya justru mendapati orang-orang yang dulu suka mengkritik saya, suka membuli saya, ya. Dan ketika saya belajar untuk memahami bagaimana cara Tuhan berbicara kepada saya, dan saya memberikan respon yang benar terhadap kehendak Tuhan dengan mengampuni dan dengan mengkoreksi motivasi saya, mengkoreksi tujuan saya di dalam Tuhan, maka kemudian saya memahami bahwa justru Tuhan menempatkan mereka, dan iblis sebenarnya mau merencanakan hal yang jahat kepada saya melalui perkataan, melalui apapun itu. Tetapi ketika saya merespon dengan benar, Tuhan mengubah semua perkara keburukan itu menjadi kebaikan dalam hidup saya. Dia terus mempertajam karakter saya. Saya belum sempurna sampai hari ini, saudara. Gimana mau sempurna, gigi aja belum masang. Kemarin teman saya, Pak Bobi giginya belum dipasang. Oh ya, itu mahal itu pasang gigi. Dan saya belum memprioritaskan gigi. Kenapa? Karena tanpa gigi pun saya tetap manis, kan. Nah, puji Tuhan. Tanpa gigi di tengah itu, saudara, ya. Puji Tuhan. Nah, jadi Tuhan bisa memakai siapa saja untuk mempertajam karakter kita. Itu sebabnya saya selalu menasihatkan pada istri-istri yang bermasalah ditindas oleh suaminya, ingat, kamu punya urusan sama Tuhan. Suamimu itu serahkan sama Tuhan. Itu suamimu Tuhan tempatkan untuk mempertajam karaktermu. Ya. Jadi yang masuk neraka atau masuk surga itu urusan pribadi kita sama Tuhan. Tetapi selama kita masih hidup, kita harus menjadikan diri kita teladan untuk berbuat baik. Kita harus menasihati, menegur, membawa orang kembali kepada Tuhan. Ya, itu tugas saudara, itu tugas saya, itu tugas kita semuanya. Ya, kenapa? Ya, karena firman Tuhan katakan banyak yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih. Dan di dalam Roma bilang yang dipanggil, dipilih, dibenarkan, ditentukan, dipilih lagi, semua itu proses, tahapan demi tahapan sepanjang umur hidup kita. Nah, kau tidak akan dapatkan kesempurnaan pada diri orang lain selama engkau sendiri belum sempurna. Selama kita belum sempurna, kita akan memandang kecacatan orang lain. Tapi saya percaya kalau karaktermu disempurnakan, engkau akan memandang orang lain dengan belas kasihan. Engkau akan terus memberikan kesempatan selama orang itu masih hidup dan Tuhan tempatkan di sekitarmu.
Saudara. Ya. Jadi selalu buat saya, selama kita masih hidup, ada kesempatan untuk kita kembali kepada Tuhan. Jangan biarkan iblis menuduh saudara, ya, melalui perkataan-perkataan orang sekitar kita. Wah, tidak ada lagi kesempatan buat kamu sudah jatuh terlalu dalam. Enggak. Yesus mengampunimu sekali untuk selama-lamanya. Tapi itu bukan berarti bahwa kita bebas berbuat dosa. Kita bebas melakukan kesalahan. Setiap kesalahan ada hukumannya, saudara. Siapa yang menerima hukuman itu? Tubuh saudara. Tubuhmu yang akan menerima hukuman itu dalam bentuk sakit penyakit, ya, dalam bentuk kesulitan, kesukaran hidup, kerugian, kebangkrutan. Ya, meskipun dalam sisi lain saya tidak senang menyebut itu sebagai hukuman, tapi sebagai koreksi, sebagai teguran Tuhan untukmu. Ya, saya seperti saya saksikan, lalu saya itu 2 kali, sebetulnya 3 atau 4 kali ya. Tapi 2 kali yang nyata-nyata saya divonis dokter mati. Nah, ya, tahun 80-an saya divonis kena kanker hati, sirosis. Dokter menyuruh saya untuk opname di rumah sakit, saya nggak mau. Saya memilih untuk pulang ke rumah. Mereka mengirim seorang perawat untuk merawat saya di rumah, mengawasi saya 24 jam. Meskipun nggak 24 jam juga, karena seringkali dia tertidur di samping saya. Nah, dokter waktu itu vonis usia saya tinggal 3 bulan. Lalu tahun 88 ya? 88 ya? Saya lupa itu. 88 atau 2008 ya? 2008 ya, bukan 88, 2008. 2008 atau 2010 itu waktu konvensi EE di Malang. Saya ke Surabaya dan sesampai di sana dokter vonis saya usia saya hanya tinggal 3 hari. Kenapa? Karena saya kena Stevens-Johnson syndrome. Semua dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan dokter katakan paru-paru saya, jantung saya, semua sudah terkena penyakit itu. Kekebalan tubuh saya lenyap. Saya harus dirawat selama 6 bulan secara intensif di rumah sakit. Tapi saya menolaknya. Saya kembali ke hotel, saudara, sendiri. Tidak ada siapapun kecuali saya bersama Tuhan, bersama iblis juga di situ. Karena iblis juga menanamkan hal yang buruk dalam beberapa malam itu. Nah, tapi pada akhirnya saya menyadari, saudara, bahwa Tuhan tidak mau menghukum kita. Yang Tuhan mau adalah mengingatkan kita. Yang Tuhan mau adalah mengkoreksi kita. Yang Tuhan mau mendorong kita sampai batas, ya, batas. Sampai batas di mana apakah kita akan memilih untuk menyerah kepada kehendak Tuhan, memilih untuk melakukan kehendak Tuhan, atau menyerah dalam arti kita bertahan pada ego kita, pada kesombongan kita, dan tidak mau turut kehendak Tuhan. Kita merasa sudah berbuat banyak buat Tuhan, kita sudah banyak berkorban buat Tuhan, kita sudah banyak melayani Tuhan, kita sudah banyak berbuat baik, dan kita sudah bosan, kita sudah jenuh, kita nggak dapat apa-apa dari Tuhan, kita menyerah. Maka matilah engkau. Maka teruslah dengan penderitaanmu sampai mati. Ya, enak kan? Oh, enak loh, Tuhan sudah kasih pilihan yang enak-enak. Tapi bersyukur oleh kemurahan Tuhan saya memilih untuk menyerah kepada Tuhan. Dalam arti saya katakan begini kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau mau panggil saya pulang, silakan. Itu hakmu. Engkau pemilik jiwa saya, pemilik tubuh saya. Tapi saya minta izinkan saya pulang ke tengah-tengah keluarga, ke tengah jemaat, supaya saya mati di tengah-tengah keluarga, di tengah jemaat. Jangan mati di sini jauh dari rumah saya, jauh dari jemaat, jauh dari keluarga, lalu matinya di hotel, tidak ada orang tahu, lalu kemudian jenazahnya ketemu besok harinya, masuk koran, masuk CCTV karena di Surabaya, pendeta mati overdosis, wah celaka 14. Lalu ditambahin lagi, ada perempuan, aduh lebih celaka lagi. Ya, tapi Tuhan bermurah hati, saudara. Jadi saya ajukan hal yang kedua. Tuhan, kalau Tuhan masih mau pakai saya, koreksi saya. Hal-hal apa yang harus saya perbaiki? Hal apa yang harus saya kerjakan buat Tuhan? Dan Tuhan menunjukkannya, saudara. Jadi saya menelpon beberapa orang, menyelesaikan urusan saya, memohon maaf, memohon pengampunan kepada mereka. Meskipun mungkin saya berpikir saya nggak bersalah dalam hal itu. Tapi saya harus mengambil tindakan itu. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan kalau kita mau mempersembahkan sesuatu di atas meja persembahan Tuhan, lalu sementara itu engkau teringat sesuatu di dalam hati saudaramu, tinggalkan persembahan. Tinggalkan dahulu persembahan dan berdamai dengan saudaramu. Itu ada di hati mereka, bukan di hatimu.
Persoalan itu ada di hati mereka. Tapi engkau mengetahui hal itu. Maka engkau harus meninggalkan. Maka sekarang tuh saya bingung. Hamba-hamba Tuhan itu kadang-kadang masih simpan kepahitan hati, rumah tangganya belum beres. Kok kita kasih kesempatan melayani di mimbar? Orang-orang baru bertobat, belum teruji, kita kasih kesempatan melayani di mimbar Tuhan. Ya saya nggak ngurusi gereja lain, silakan. Ya. Nah, saudara, kita harus lebih teliti, lebih selektif di dalam memilih pengajar-pengajar kita. Lebih teliti, lebih selektif di dalam mempercayakan diri kita pada pengembalaan pada seseorang. Di satu sisi, kita harus memahami gembala-gembala hamba Tuhan-Tuhannya manusia. Setiap pribadi kami punya kelemahan. Saya punya banyak kelemahan, punya banyak keburukan yang belum saya bisa atasi hari ini. Tapi lihatlah apakah mereka mau berubah. Lihatlah apakah kami mau berubah. Lihatlah apakah kami mau bertumbuh. Kenapa? Karena sebagai hamba Tuhan, saya harus lebih dulu memberikan keteladanan kepada saudara. Ya. Tapi apakah saya tergoda? Oh, sering. Ya. Lihat wajah manis selalu tergoda untuk melihat, saudara. Percayalah. Saya tidak pernah menolak wajah manis. Ya kan? Nah. Tapi ya, sebenarnya saya punya kelemahan. Kadang-kadang saya tidak bisa mengontrol kemarahan saya. Kadang-kadang. Tapi semakin lama saya dapati bahwa semakin lama saya semakin bisa menguasai karakter. Nah, jadi mari saudara, saya hanya mau meluruskan tadi itu. Jadi tidak ada alasan untuk perceraian, apapun itu. Bahkan ketika suami istri itu berzina, selama dia masih hidup, masih ada kesempatan baginya untuk bertobat. Saudara. Tapi mari kita yang sudah Tuhan percayakan sebagai pendamping kehidupannya, berani enggak kita? Berani tidak kita tetap pada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita? Berani tidak untuk kita bertanggung jawab dengan pilihan pasangan hidup kita? Karena pada awalnya bukan Tuhan loh yang Dia menawarkan, memilihnya. Apapun jalannya, apapun caranya, sampai engkau masuk dalam sebuah pernikahan, itu artinya kau sudah menjatuhkan pilihanmu sendiri. Dan itu artinya engkau harus siap dengan apapun resiko yang kau hadapi. Ya. Nah, kalau sudah bulan madunya habis, tinggal bulannya aja. Seringkali orang mengalir dengan cinta yang luar biasa sampai menentang orang tua, kabur dari orang tua dengan pasangan hidupnya. Cinta itu hanya bumbu-bumbu penyedap di awal perkenalan kita dengan pria atau wanita. Kalau saya dengan wanita, kalau yang wanita dengan pria. Nanti jangan dipikir saya suka dengan pria, enggak, itu lebih tabu lagi. Nah, baik. Artinya, cinta itu tidak bisa bertahan lama. Cinta itu benih-benih awal. Dan saudara yang punya tanggung jawab untuk memelihara cinta itu. Yang bisa memelihara cinta itu adalah kasih kita terhadap Tuhan. Makanya pernikahan itu selalu melibatkan Tuhan di tengah-tengahnya. Kita itu waktu menikah, bukan janji sehidup semati sama pasangan hidup kita. Keliru, saudara. Kontrak itu kau tanda tangani bukan dengan pasangan hidupmu. Kontrak itu kau tanda tangani dengan Tuhan. Bahwa kau menerima keberadaan istrimu, keberadaan suamimu dengan sepenuh hati, segenap hati, dan kau sanggup bertanggung jawab pada Tuhan untuk mempertahankan pernikahan itu seumur hidupmu. Ya. Tapi saya tidak menghakimi mereka yang bercerai, tidak menghakimi mereka yang menikah lagi. Ya. Mungkin kita nggak bisa mengerti isi hati orang. Tapi meskipun rumah tanggamu bermasalah seperti apapun, mari bertahanlah di hadapan Tuhan. Mari terus kejar kesempurnaan dalam Tuhan. Kejarlah keserupaan dengan Kristus itu. Terus berikan pengampunan. Sabarlah. Ya. Nah, kadang-kadang mereka yang menikah lupa bahwa tubuh mereka itu milik pasangan hidup mereka. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi istrinya. Ya. Ada banyak hal yang harus dibicarakan dalam sebuah pernikahan. Tapi bicarakanlah itu sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Berbicaralah sebagai orang-orang yang memahami bahwa tubuh dan hidupnya adalah milik Yesus sendiri. Berbicara sebagai orang-orang yang sudah memahami bahwa engkau adalah anak Allah dan engkau pewaris kerajaan Allah. Maka kita akan melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda.
dengan cara Tuhan sendiri, dalam pandangan Tuhan sendiri. Tapi kalau kita terus merasa bahwa tubuh kita, hidup kita milik kita, semua dalam milik kita, maka terus percayalah, sepanjang hidupmu kau akan ada dalam pergumulan. Sampai mati, menderita sampai mati, kok Tuhan bukan seneng, susah terus. Banyak duit, tapi bocor terus. Percayalah. Tapi bisa saja engkau dapati suamimu tidak mendukungmu, keluargamu tidak mendukungmu, anakmu tidak mendukungmu, istrimu tidak mendukungmu sekalipun. Kalau engkau punya hubungan yang benar dengan Tuhan, mengerti tentang tujuan hidupmu dalam Tuhan, mengerti siapa dirimu dalam Tuhan, kebahagiaan itu akan tetap ada mengalir dalam hidupmu. Dan pada akhirnya, orang-orang itu akan mulai mengikutimu. Tidak ada doa yang bisa mengubahkan orang. Tidak ada. Tanpa disertai dengan keteladanan dari si pendoa. Tidak ada doa yang dapat mengubahkan orang tanpa keberanian dari si pendoa untuk membuka hatinya, membuka dirinya, menerima dan menilai segala sesuatu dengan kasih. Tidak ada doa yang sanggup memulihkan orang, mengubahkan orang, sama kita belum menjadi teladan di dalam hidup. Jadi, apakah kita siap dengan kasih kita? Dan kasih itu kepada setiap orang. Bersabarlah kepada setiap orang. Selama ia masih hidup. Udah mati itu urusannya sama Tuhan. Bukan urusan kita lagi. Selalu saya katakan, dulu ada anak-anak yang tinggal di rumah, terikat narkoba dan lain-lain. Selalu saya katakan pada istri saya, jangan kita yang suruh pergi mereka. Tapi biarlah cara Tuhan yang membawa mereka pergi. Kita bertanggung jawab selama Tuhan percayakan orang-orang itu dalam hidup kita. Mari semangat, selalu bersuka cita. Ya, urusannya Ahok itu urusan dia ya, bukan urusan saudara itu. Tidak usah banyak bicara-bicara di Facebook media sosial menghakimi Ahok. Karena sementara kita menghakimi, sementara lihat dirimu juga ada banyak hal yang bisa dihakimi orang lain. Ya, tapi biar orang menghakimi saya nggak peduli. Kenapa? Karena hidup saya tidak berdasarkan penilaian orang. Hidup saya berdasarkan pada penilaian dan rencana Tuhan yang kekal, yang sempurna dalam hidup saya. Yang terus memperbaharui, mendorong, memotivasi, menegur, terus mempertajam karakter saya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi sampai ketemu di surga. Kalau udah waktunya, besok belum ya. Tapi kita akan bertemu lagi di hari Senin. Ini hari Sabtu toh, ya kan? Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat, semangat Jo. Johannes Jo, semangat. Ibu Eliasi Sempiring, semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sama siapapun yang menonton acara ini di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.